Puasa kedua, apa rukun puasa yang pertama? Niat. Niat itu tempatnya di hati. Ngucapin niat cuma sunnah, yang wajib yang di hati. Berarti kalau ada orang niatnya di hati doang, nggak pakai diucapin, sah atau tidak? Sebaliknya, ada orang niatnya cuma di lisan doang, hatinya nggak ikut niat, sah atau tidak? Tujuan disunahkannya lisan untuk membantu hati, supaya hatinya hati. Nah, niat itu di hati. Nah, apa yang disyaratkan yang berkaitan dengan niat? Satu, tabir. Dicatat tuh, tabir. Apa artinya tabir? Diinapkan. Diinapkan. Ibu-ibu banyak yang tahu pulpen ya. Lain kali kalau ngaji yang penting bawa pulpen, bukan bawa lipstik, bawa pensil, bawa pulpen dia. Tapi artinya diingatkan. Maksudnya bagaimana, Beb? Wajib niat sebelum masuk subuh. Sebelum ada waktu subuh wajib niat dia. Mulainya dari kapan boleh niat? Dari habis maghrib udah boleh niat. Makanya kayak saya waktu di Hadrumut di tarik itu diajarin habis doa buka puasa, Allahumma laka syukru bika amanu ala rizqika afdal ini dah Allah taala terlalu betul insyaallah langsung niat nawaitu shawqatan ana ifaq syahr ramadan hadisan lillahi. Masuk maghrib udah boleh niat buat besok. Yang penting niatnya sebelum masuk waktu subuh. Kalau niat buat besoknya dari siang sekarang boleh nggak? Boleh. Mulainya dari masuk maghrib. Jelas atau tidak? Ini puasa wajib, Bu. Puasa wajib, niatnya wajib sebelum subuh. Kalau puasa sunnah dalam mazhab Syafi'i nggak wajib sebelum subuh niatnya. Pagi-pagi boleh, yang penting sebelum zuhur, sebelum zawal. Yang penting sebelum zuhur itu kalau puasa sunnah. Ibu-ibu nih misalkan hari Senin, ya hari Senin misalkan, ya hari kita belum sempat masak nih. Mau beli nanggung deh, niat puasa aja pagi-pagi. Boleh beragam? Boleh. Yang penting belum makan, belum minum dari subuh. Jangan habis sarapan nasi uduk 2 piring, teh manis 12 lentung. Habis itu usai kita bikin niat puasa, nih kata Habib sebelum zuhur boleh niat puasa. Kalau logo kenyang, bolehnya kalau belum makan belum minum, boleh dan sebelum subuh belum makan belum minum. Kalau udah makan udah minum, habis itu mau niat puasa, boleh makan? Boleh. Belum makan belum minum setelah subuh ya, sahur sih lain cerita. Setelah subuh. Karena Rasulullah SAW pernah datang ke Sayyidatuna Aisyah nanya, ada makanan apa enggak? Kata Sayyidatuna Aisyah enggak ada makanan. Idan ana shaim, kata Rasulullah. Kalau begitu aku puasa. Itu ulama jadi dalil pada ulama. Satu, niat puasa sunnah berarti bisa pagi-pagi, yang penting sebelum zuhur. Yang kedua, kata ulama berarti ngelafatin niat itu sunnah. Karena ada yang bid'ah, kalau ngelafatin niat nawa itu bid'ahku, usuli bid'ah. Ya itu yang bid'ah terserah, jadi jangan orang. Di mazhab Syafi'i sunnah, walaupun di mazhab lain ada yang nggak sunnah. Di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Karena Rasulullah pernah nyobain, tidak akan sholat. Kata Rasulullah, kalau begitu aku puasa. Berarti Rasulullah mengutarakan nggak niat puasanya? Mengutarakan. Berarti boleh nggak melakukan niat? Boleh, sunnah lah. Karena Rasulullah nyobain. Waitu sawma badin an adai Ramadana hadis sanadi. Itu idealnya, yang mantapnya, yang panjangnya. Andai kata niatnya cuma nawaitu shaum Ramadan sah. Andai kan cuma gitu doang, nggak boleh ikut misalkan orang baru masuk Islam dari niat itu panjangan, ajarin niatnya nawaitu shaum Ramadan sah. Atau pakai bahasa Indonesia sah, nggak ada syaratnya harus bahasa Arab. Saja berniat untuk puasa Ramadan besok hari sebagai fardu karena Allah Ta'ala sah, nggak harus
masuk bahasa ya tidak wajib pakai bahasa. Makanya satu ustaz yang menurut saya berlebihan. Ya ketika ada bahasa niat puasa, itu kan nawaitu summa qadim an ada ifar di syahri yang betul Ramadan ini Ramadanan. Ayo, belum nih. Al-Imamul Baijuri di dalam Hasyiah Baijuri menyebutkan secara bahasa yang betul Ramadan ini. Secara bahasa yang betul Ramadan ini. Kenapa? Karena alasannya dia ngerti nahu nih. Sebagai ustazah yang ngerti nahu, saya kasih alasannya. Alasannya karena dia mudhaf itu walaupun aslinya dia ziyadah alif nun harusnya pada munsharif, harusnya majrurnya pakai fathah, tapi gara-gara mudhaf Ramadan hati sana itu jadi mudhaf hati sana mudhaf ilaih. Nah berarti kalau mudhaf maka majrurnya tetap pakai kasroh Ramadhani jadinya. Itu secara paham. Tapi bagaimana ada ustaz ngomong kalau yang nggak baca Ramadhani berarti kagak sah. Itu rata-rata nggak sah di bahasanya tadi. Ustaz ngomong begitu baik. Secara bahasa ya boleh saja dan disiplin rumah saya yang betul Ramadan. Menurut Imam Baijuri yang betul Ramadan secara disiplin ilmu bahasa Arab. Tapi andai ada orang baca Ramadan tetap sah, nggak masalah. Pakai bahasa Indonesia aja sah, apalagi cuma urusan donadoni. Betul apa enggak? Pakai bahasa Indonesia sah. Mau pakai bahasa Arab orang lagi. Gue pengen puasa besok hari ya. Cuma kan yang sopan lah bahasa yang begini juga. Sah, nggak masalah. Jangan ribet urusan begitu, jangan ribet. Jelas atau tidak? Bahasa Indonesia aja sah lagi urusan donadoni. Nggak masalah. Tapi memang saya akui. Terima kasih banyak ustadzah, guru-guru yang peduli terhadap bahasa Arab. Sejarah bahasa Arab yang betul Ramadan karena dia mudhaf itu kalau walaupun aslinya dia termasuk ada ilat dan musharif tetap majrurnya pakai kasroh. Nah, selanjutnya 3 tikrar harus diulang. Tikrar artinya diulang tikrar. Maksudnya diulang bagaimana deh? Bagiannya apakah semalam niat musibah 5 kali? Nggak begitu maksudnya. Maksudnya diulang setiap malam Ramadan. Nggak cukup di awal bulan doang niatnya. Nggak cukup di awal bulan nawaitu shauma Ramadan syahran kamilan lillahi ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i nggak cukup, Bu. Menurut mazhab Syafi'i nggak cukup cuma di awal bulan langsung buat sebulan, habis itu tiap malam udah niat-niat lagi. Menurut mazhab Syafi'i nggak cukup itu. Harus dikron, harus diulang setiap niat tiap satu malam deh buat satu hari niatnya. Nah, kecuali menurut mazhab Imam Malik. Menurut mazhab Imam Malik cukup niat sekali buat sebulan. Menurut mazhab Imam Malik cukup niat sekali buat sebulan. Kalau mazhab Imam Malik. Jadi menurut mazhab Malik itu diajarin ya niat di awal bulan nawaitu shauma Ramadan syahran kamilan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan buat sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu menurut mazhab Malik sah. Menurut mazhab Syafi'i sah atau tidak? Nggak sah. Yang kita amalin ini yang sehari-hari Syafi'i nggak sah. Tapi ada tapinya lagi. Ulama Syafi'iyah seperti Imam Baijuri menganjurkan walaupun kita mazhab Syafi'i mesti tiap malam niatnya, tetap ibu-ibu di awal bulan niat buat sebulan. Tetap di awal bulan niat buat sebulan tetap. Jadi besok ini malam pertama Ramadan, ingat-ingat deh, malam pertama Ramadan niat. Saya niat puasa Ramadan sebagai kewajiban sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Kalau di pertengahan haid bagaimana? Nah kata Imam Malik, kalau di pertengahan haid, misalkan 10 Ramadan haid, 17 Ramadan suci lagi. Nah begitu suci, niat lagi untuk sampai akhir. Harus dipenuhi niat itu ya untuk sebulan. Karena terputus di dengan haid. Jadi begitu dia tak puasa atau begitu dia haid 7 hari tak puasa, habis itu niat lagi. Saya niat untuk sampai akhir bulan puasa karena Allah Ta'ala. Ini menurut mazhab. Tujuannya apa ya? Kan
Allah kasih banyak umur sehat walafiat. Kalau tahu-tahu meninggal dunia, udah dapat pahala puasa sebulan. Satu tuh, karena udah dapat dengan niat. Yang kedua, kalau tahu-tahu suatu malam lupa niat, tahu-tahu suatu malam lupa niat, maka bagaimana? Tetap dia bisa puasa, ngikutin madhab Malik. Kalau tahu suatu malam lupa niat, habis subuh baru dia ya Allah belum niat semalam. Kata saya ibu nasa tuh puasa nasa. Tapi untuk madhab Malik dia tetap nggak apa-apa ikutin disebut madhab Malik. Di sinilah perbedaan ulama menjadi roh. Kalau nggak ada perbedaan ini repot gitu tuh. Kalau nggak ada perbedaan ulama repot gitu. Lagi roh haji lebih padat-padatnya tuas. Ikutin Syafi'i ke satu batal, tuan berapi-rapi. Balik lagi wudhu lagi, balik lagi wudhu lagi. Untung ada ulama yang bilang kesentuh kalau ada syahwat nggak apa. Alhamdulillah perbedaan ulama menjadi roh. Yang penting jangan sembarangan nyomot pendapat ulama. Nah, nyomotnya yang benar caranya dituntut oleh ulama, dituntut oleh guru ulama. Jelas atau tidak? Jadi yang berkaitan dengan niat, satu tabir diterbit, saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua ta'yin ditentukan. Yang ketiga tikrar diulang setiap malam. Kemudian yang kedua rukun puasa, menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai fajar sampai maghrib. Menahan diri. Apa yang membatalkan puasa? Satu, makan minum, udah jelas. Makan minum dengan sengaja. Kalau lupa batal apa enggak? Batal. Kalau lupa tidak batal. Bahkan Nabi katakan inna ma'at'amahu wasaqah. Orang yang lagi puasa, dia lupa dirinya lagi puasa, akhirnya dia makan. Itu bonus dari Allah Ta'ala. Allah yang kasih dia makan, Allah yang kasih dia minum. Itu lupa. Kalau dia lupa-lupain, batal mana? Batal. Lupa-lupain. Baik, bagaimana Beb? Kalau ada orang nih lagi puasa, akhirnya dia makan, dia lupa dirinya lagi puasa. Begitu makannya ayam geprek, sambalnya yang paling pedas lagi Beb. Pedas, makan sepiring sambalnya yang paling top udah Beb. Begitu selesai makan, belum minum, ingat ya Allah lagi puasa. Bagaimana tuh? Boleh nggak dia minum? Udah ingat dirinya puasa, boleh nggak minum? Kalau minum batal nggak? Berarti kalau begitu rezeki kesian. Iya itu, masya Allah. Dan bagaimana kalau dia minum bisa sakit Beb? Bisa usus buntu kalau dia minum Beb. Habis makan sambal sebanyak-banyaknya kita minum, bisa melilit di perut Beb. Bisa melilit Beb. Bagaimana Beb? Kalau sekiranya dia nggak minum bisa sakit, bisa bahaya. Minum tapi batal. Minum tapi minumnya karena sakit, bukan karena lupa. Minumnya karena minum. Kalau sekiranya bisa bahaya, bisa kelakar. Minum tapi mesti dikobol, batal. Jelas atau tidak? Minumnya karena sakit berarti. Yang kedua, masuknya benda terlihat mata ke rongga tubuh melalui lubang normal. Ini akan kita bahas di halaman berikutnya nanti secara detail. Itu akan kita bahas dulu. Pembahasan kita terlalu panjang di situ. Yang ketiga, yang membatalkan puasa, muntah disengaja. Berarti kalau muntahnya nggak sengaja batal apa kagak? Muntah nggak sengaja nggak batal. Kalau sengaja batal. Bagaimana contohnya muntah sengaja? Perut mual. Biasanya kan kalau perut mual nggak enak, enaknya dia baik dimuntahin supaya plong. Untuk perut dimuntahin kan biar plong. Nah, kalau dimuntahin sengaja dia berusaha buat muntahin batal. Tapi kalau muntahinnya emang nggak sengaja atau emang muntah sendiri, tidak bah. Tapi wajib langsung kumur-kumur. Wajib kumur-kumur langsung. Kumur-kumur dikeluarkan karena sisa-sisa muntah yang di mulut itu najis. Kalau dia najis bercampur dengan air liur, ketelan bisa batal. Nah, jadi langsung wajib kumur-kumur setelah muntah kalau lagi puasa. Yang keempat, haid dan nifas termasuk yang membatalkan puasa. Ibu-ibu puasa dari pagi 5 menit sebelum azan maghrib datang si kamu bulanan. 5 menit sebelum azan maghrib datangnya, batal apa ada? Tega banget Ustaz. Memang begitu aturannya.
Orang head puasanya batal. Walaupun 5 menit sebelum 1 menit lagi sebelum maghrib, pokoknya kalau masuk maghrib batal. Beb, bagaimana beb? Habis maghrib, foto kita lihat ada darah beb. Habis maghrib kita lihat ada darah. Habis maghrib ada darah. Mazhab maghrib kita baru cek setengah 7 ada mata ada darah beb. Bagaimana nih? Kira-kira di darah keluarnya sebelum maghrib atau sesudah maghrib beb? Nah itu dalam fikih ada kaidah. Al-aslu fi kulli haditsatin tadurru bi aqrabi zaman, ada kaidah fikih. Dia dikira-kirakan dengan yang paling dekat. Ya kemungkinan terdekat apa? Kemungkinan terdekat ya akan maghrib, bukan anggap akan maghrib. Jelas atau tidak?